Selamat pagi dan selamat berakhir pekan bagi kita di hari ini. Sebelum Anda melakukan aktivitas dan mungkin juga akan berlibur, mari kita dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 3. Beginilah firman-Nya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah kebenaran Tuhan. Hidup kebenaran Tuhan bukanlah menjadi alat atau cara atau apapun alasan untuk menuntut dan menerima segala sesuatu yang baik dalam hidup ini. Hari ini hal ini bisa diibaratkan dengan tanaman bagi ibu-ibu yang senang bertanam bonsai. Kita melihat tanaman bonsai itu kelihatan indah, cantik, namun kenyataannya pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh pemiliknya. Dan tanaman itu tetaplah tanaman yang kerdil. Tetapi hidup dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya adalah karakter, ciri khas, jati diri atau kepribadian seorang Kristen yang akan tetap tumbuh subur pada setiap musim maupun keadaan atau cuaca. Hal ini dapat kita lihat di tengah-tengah misi, di tengah-tengah karya Tuhan Yesus. Kabar baik yang dibawanya ke dunia ini tidak dapat dihambat, dihalangi oleh apapun. Baik orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, bahkan kematiannya di kayu salib tidak bisa dihempang oleh murid-murid. Sebab kebenaran Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita saat ini hendak menguatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Entah apapun yang sedang Anda hadapi, suka maupun duka, kita harus dalam kehidupan kita harus memperlihatkan hidup dalam kebenaran. Sebab kita hidup dalam kebenaran adalah karena Tuhan Yesus telah hidup dalam diri kita yang menjadikan kebenaran menjadi karakter kita, menjadi ciri khas kita, menjadi jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita juga diberikan tuntunan untuk dapat meniru sebagaimana kehidupan Daud yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana kehidupan Daud yang benar di hadapan Tuhan. Hidupnya tulus. Selain hidup yang tulus dia percaya kepada Tuhan Allah. Hidupnya yang murni siap untuk diuji dan diselidiki. Hidupnya yang benar. Hidupnya yang tidak melakukan kejahatan walaupun sempat dia melakukan kejahatan, tetapi dia menyadari. Dan hidupnya yang selalu memuji Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan dia selalu mencintai bait Allah yang selalu dan ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kita, membawa kita yang kita hidupi untuk hidup berkenan kepada Tuhan.
Jika kita hidup dalam kefasikan, maka kefasikan itu akan menuntun kita ke jalan yang sesat. Tidak pernah jalan kefasikan membawa kita kepada kehidupan yang kekal daripada Allah. Sebab itu kita harus meyakini bahwa jika saat ini kita menanam, maka akan tiba saatnya kita menuai. Jika kita tanam adalah benih yang baik, maka saatnya akan menuai yang baik. Artinya supaya jangan kita menonjolkan kebenaran hidup yang kita hidupi untuk menuntut kepada Tuhan. Mungkin saja kita menuntut Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku telah rajin beribadah, tidak pernah absen. Aku selalu mengasihi sesamaku, rajin memberi. Aku tidak melukakan hati sesamaku. Aku tidak melakukan yang jahat. Tetapi mengapa hidupku seperti ini? Mengapa harus terjadi? Mengapa orang tuaku? Mengapa usahaku? Dan lain sebagainya. Mungkin kita akan katakan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus yakin bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun hidup yang benar yang kita jalani akan membuahkan hasilnya pada waktunya. Jika saat ini kita menanam padi, kita tidak dapat menghambat datangnya hujan. Kita tidak bisa menghalangi panas terik matahari. Kita tidak bisa mengempang angin kencang. Kita tidak bisa mengempang hama maupun ilalang. Tetapi apapun yang datang, pada saatnya kita akan tiba untuk panen. Waktu panen, waktu sukacita. Sebagaimana Daud yang tidak terpengaruh sedikit pun oleh ancaman musuh-musuhnya, kita dapat meneguhkan, kita dapat menguatkan hati dalam menghadapi setiap godaan yang diperhadapkan kepada kita. Mereka yang terus tinggal dalam hadirat Tuhan dan fokus memandang kepada Tuhan akan melihat bahwa Tuhan sungguh lebih besar dan masalah yang kita hadapi sangat kecil. Oleh karena itu, semakin besar kita percaya kepadanya, maka kita juga akan semakin dikuatkan. Karena itu arahkanlah, fokuslah hidup kita untuk semakin mengenal, semakin dekat, semakin percaya kepada Allah. Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa atas semua pergumulan hidup yang kita hadapi. Ingat, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, selalu mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan. Dan biarlah kita hidup selalu di dalam kebenaran Allah. Walaupun tertekan, walaupun tertindas, tetapi jangan sekali-kali kita meninggalkan dan tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi biarlah kita selalu bertahan di dalam kebenaran Allah. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.